Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Muhammad Firman Maulana Habib dengan NIM 933502619 dapat menemani Anda sekalian membahas praktik ibadah mengenai praktik tayamum. Video pada kesempatan kali ini saya buat untuk memenuhi tugas dari Bapak Muhammad Zainal Arifin MHI selaku dosen pembimbing saya dalam mata kuliah praktik ibadah. Baik sahabat, sebelum kita menjalankan praktik tayamum, terlebih dahulu sebaiknya kita mengerti apa pengertian tayamum, apa sebab-sebab tayamum, apa syarat-syarat tayamum, apa rukun tayamum. Nah, pengertian tayamum. Secara bahasa, tayamum bermakna berasal dari 3 suku kata. Yang pertama adalah al-qasdu, yang artinya bertujuan atau bermaksud. Yang kedua adalah at-ta'ammud, yang artinya melakukan sesuatu dengan sengaja. Yang ketiga, at-tawaqi', yang artinya membayangkan sesuatu. Sedangkan menurut istilah, tayamum berasal memiliki 4 istilah dari 4 mazhab. Menurut Imam Al-Hanafiyah, tayamum adalah mengusap wajah dan kedua tangan dengan tanah yang suci. Menurut Al-Malikiyah, tayamum adalah waharoh dengan tanah yang tercakup di dalamnya mengusap wajah dan kedua tangan dengan niat. Menurut Asy-Syafi'iyah, tayamum adalah menyampaikan tanah ke wajah dan kedua tangan sebagai ganti dari wudu atau mandi, atau sebagai ganti dari anggota wudu dengan syarat-syarat khusus. Terakhir, menurut Al-Hanabilah, tayamum adalah mengusap wajah dan kedua tangan dengan tanah yang suci dengan ketentuan yang khusus. Selanjutnya, sebab-sebab tayamum. Nah, dalam sebab-sebab tayamum ini ada 4 sebab yang menyebabkan kita boleh bertayamum. Yang pertama adalah tidak adanya air, baik bersifat hissi atau nyata, seperti seorang yang berada dalam perjalanan, sementara ia tidak mendapatkan air untuk berwudu, maupun bersifat syar'i, misalnya bersamaan dengan adanya air, namun air tersebut digunakan untuk keperluan minum atau semisalnya. Kedua, sebab-sebabnya yang kedua adalah jauh dari air. Maka ketika seorang berada di tempat yang tidak ada air, sementara jarak antara ia dan air lebih dari setengah farsyah, jarak 2,5 km atau lebih, maka ia boleh bertayamum dan tidak wajib baginya berjalan menuju air karena masyaqqah. Sebab ketiga adalah adanya udzur, terhalang menggunakan air secara hissi. Misalnya, seorang berada dekat dengan air, akan tetapi air tersebut dekat dengan musuh yang dikhawatirkan. Hal ini terjadi ketika peperangan. Selanjutnya, secara syar'i, misalnya ketika menggunakan air, khawatirkan air ia akan sakit atau bertambah parah sakitnya atau terhambat kesembuhannya. Maka dalam keadaan ini, seseorang boleh bertayamum dan tidak wajib menggunakan air. Berdasarkan hadis Nabi tentang seorang sahabat yang memar kepalanya kemudian mandi, setelah itu mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang keempat, sebab-sebabnya adalah sangat kedinginan, yang dalam keadaan tersebut seseorang takut menggunakan air, sementara ia tidak mampu untuk memasaknya. Karena sesungguhnya sahabat Umar bin As radhiyallahu anhu bertayamum dari jenabah karena takut terjadinya kerusakan sebab kedinginan, dan Nabi menetapkannya. Hadis riwayat Abu Dawud, dan dia disahihkan oleh Al-Hakim dan Ibnu Hibban.
Akan tetapi dalam keadaan seperti ini, ketika terdapat air, maka sholat harus diqadha. Pembahasan yang ketiga adalah mengenai syarat-syarat tayamum. Terdapat 10 syarat. Yang pertama adalah adanya debu, yang kedua debu itu suci, yang ketiga debu belum digunakan atau tidak mustamal, yang keempat debu tidak bercampur dengan tepung atau semisalnya, yang kelima menyengaja memindah atau menggunakan debu pada anggota tayamum, keenam mengusap wajah dan kedua tangan dengan debu, ketujuh menghilangkan najis yang terdapat pada debu, yang kedelapan mengetahui arah kiblat sebelum tayamum, yang kesembilan mengetahui masuknya waktu sholat, dan yang terakhir yang ke-10 adalah 1 kali tayamum digunakan untuk 1 kali sholat. Pembahasan keempat yakni rukun tayamum. Rukun tayamum. Rukun tayamum terdapat 7. Yang pertama adalah niat tayamum bersamaan dengan memindah debu. Yang kedua, mengusap wajah. Yang ketiga, mengusap kedua tangan sampai siku. Yang keempat, tertib, yakni runtut antara wajah dan kedua tangan dengan mendahulukan wajah. Kemudian kedua tangan apabila tayamum tersebut gantian dari mandi. Kelima, memindahkan debu. Keenam, menggunakan debu yang suci, maka tidak sah tayamum dengan debu yang najis dan sudah digunakan atau mustamal. Begitu pula menggunakan debu yang bercampur dengan sesuatu yang mencegah sampainya debu pada anggota tayamum seperti pasir, tepung, dan semisalnya. Ketujuh, menyengaja memindah debu. Pembahasan terakhir yakni mengenai praktik tayamum. Praktik tayamum akan saya jelaskan dalam bentuk video praktik tayamum langsung. Berikut merupakan video tersebut. Check it out. Praktik tayamum. Pertama, carilah tanah berdebu atau debu yang bersih. Kedua, dalam keadaan menghadap kiblat, ucapkanlah Bismillahirrahmanirrahim. Lalu letakkan kedua telapak tangan pada debu dengan posisi jari-jari tangan dirapatkan. Ketiga, lalu usapkan kedua telapak tangan pada wajah disertai niat nawaitu tayammuma listibahati sholati lillahi ta'ala. Keempat, tampilkan tangan kepada debu, lalu usapkan ke kedua tangan, didahulukan ke tangan kanan terlebih dahulu. Keempat, akhiri dengan berdoa seperti doa wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.